Pada kesempatan kali ini biidznillah ta'ala saya ingin membahas yaitu fawaid min wasaya Luqmanul Hakim, faedah-faedah dari wasiat-wasiat Luqmanul Hakim diberihi kepada putranya. Alhamdulillah, barakallahu alaihi wa alaikum. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa Luqmanul Hakim yang rajih atau yang paling kuat bahwa dia bukan nabi, tapi dia adalah hamba Allah yang saleh yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla hikmah. Wa fadlullah yatihi man yasha. Kemurahan dari Allah, Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hikmah kata ulama isabatu bil qawli wal fi'l. Hikmah itu artinya benar dalam ucapan dan perbuatan. Berarti seseorang yang diberi Allah SWT hikmah, laqad utiya khairan katsiran. Memayukan hikmah, laqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi Allah SWT hikmah, sungguh dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Karena pada siapa yang diberikan hikmah, maka ucapan dia dan perbuatan dia wifqa syar'illah wa Allah, sesuai dengan syariat Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah SWT mengabadikan di dalam surat ini, bahkan nama ini surat adalah sesuai dengan nama Luqman, maka dinamakan surat Luqman. Ini menunjukkan betapa mulianya Luqman Hakim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode saya dalam pembahasan di sini yaitu ada dua. Yang pertama, kita coba mengartikan perkataan surat Luqman ayat 12 sampai 19. Kemudian kita ambil faedahnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Artinya walaqad, dan sungguh telah atayna, kami beri Luqman, ini kepada Luqman hikmah, yaitu hikmah an-syukur lillah, agar kau bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur, maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, sungguhnya pahala kebaikan syukur itu kembali kepada orang yang bersyukur. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, ini kufur kepada Allah, kufur nikmat, ya, fa inna Allah ghani, sungguh Allah itu maha kaya. Yani barang siapa yang kufur atau kafir, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah, karena kekayaan Allah itu maha mutlak, dan tidak akan berkurang dengan kekafiran seseorang. Hamid, dan Allah itu maha terpuji. Faedah daripada ayat ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa ilmu itu atau hikmah adalah murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla.
Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan ucapkan wahai Nabi, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah ilmu. Dan Nabi kita Muhammad SAW setiap pada salat subuh meminta kepada Allah ilmu dan juga rezeki yang halal dan juga amalan yang saleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan salihan. Setiap hari, wahai Rabbku, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal dan amalan yang saleh. Setiap hari, bukan seminggu sekali minta ilmu, ya, tapi setiap hari. Dan ini dibuktikan dengan thalabul ilm, dengan membaca ilmu, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan mendengarkan fatwa-fatwa ulama warathatul anbiya wal mursalin. Baru dapat ilmu. Tapi kalau orang habis minta, ya Allah, aku minta ilmu padamu, setelah itu dia tidur, setelah itu dia tidak cari ilmu, tidak baca, tidak mendengarkan kajian, ya. Apalagi zaman sekarang ya kan pengajian, masya Allah, bisa di-download dari internet. Ya, masya Allah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang Muslim hendaklah mencari ilmu setiap hari dan meminta tambahan ilmu setiap hari. Begitu pula rezeki yang halal, itu juga minta setiap hari kepada Allah. Setelah itu dia bekerja atau berdagang, maka Allah akan kasih rezeki yang halal. Begitu pula amalan yang saleh. Amalan yang saleh adalah amalan yang terpenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu niat ikhlas berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amal saleh. Barang siapa yang beramal tapi niatnya tidak ikhlas berharap kepada Allah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka amal itu tidak saleh, tapi apa? Saleh. Karena lawan daripada saleh adalah saleh. Kemudian faedah penting dari ayat ini, ikhwan, barang siapa yang diberi oleh Allah nikmat, adalah dia bersyukur kepada Allah. Syukurilah nikmat tersebut. Bagaimana caranya? Caranya dengan 3 hal. Yang pertama, yaitu meyakini dalam hati bahwa semua nikmat dari Allah. Jadi bersyukur dalam hatinya, mengakui bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, memuji Allah dengan lisan. Alhamdulillah. Oleh karena itu Nabi bersabda, Inna Allah la yarda lil 'abd kullama akala fahamidallah wa kullama syarib fahamidallah. Sungguh Allah ridha kepada seorang hamba setiap dia makan, selesai makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Sangat gampang, ya kawan. Mendapatkan ridha Allah dengan selesai makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan anggota badan, yaitu mempergunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara bersyukur. Dan barang siapa bersyukur, maka pahala syukur itu akan kembali kepada orang yang bersyukur itu. Sebaliknya barang siapa yang kufur nikmat, maka akibat buruk daripada dosa kufur nikmat itu akan kembali kepada orang itu, tidak akan membahayakan Allah sama sekali, karena Allah Maha Kaya mutlak. Kemudian Allah SWT berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah
wa huwa ya'iduhu, dan dia menasihati putranya. Ya bunai, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan yang lain. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sungguh syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ikhwan, di sini menunjukkan faedah penting bahwa kewajiban orang tua bukan sekedar memberi makan dan minum kepada anaknya, tapi adalah mengarahkan anaknya, membimbing anaknya dan juga istrinya agar mentauhidkan Allah, agar menjauhi syirik, agar berakidah Islamiyah sahihah berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi yang sahihah menurut pemahaman salafus salih. Dan di dalam ayat ini terkandung faedah penting, yaitu apa? Ahamiyatul wa'd fil Islam, pentingnya nasihat dalam Islam. Betapa pentingnya nasihat sehingga Allah Azza wa Jalla mengabadikan nasihat seorang ayah yang saleh kepada putranya. Wa huwa ya'iduhu. Ya, maka yang boleh juga seorang muslim sungguh dia membutuhkan nasihat. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan ini kepada kaum mukminin dan juga kepada manusia secara umum. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu, ini nasihat itu manfaat buat orang-orang mukminin, kepada orang-orang mukminin manfaat. Fadzakir in nafa'at dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Kemudian yang di sini menunjukkan bahaya syirik. Bahwa syirik disebutkan di sini adalah kezaliman yang paling besar. Dalam ayat lain disebutkan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik. Itulah makna daripada ayat. Yakni dia tidak bertobat dari syirik di dunia. Apakah dia itu syiriknya berupa jimat-jimat? Apakah syiriknya itu berupa sesajen? Ya, apakah syiriknya berupa menganggap sial atau mujur dengan benda tertentu, menolak bala yang keris, atau rutin dia setiap malam Jumat pergi Jumat manis, malam Jumat manis pergi ke kuburan Pangeran Kamsujono di Gunung Kawi. Maka barang siapa tidak bertobat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dia selama-lamanya. Ini bahaya syirik ya Pak. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka haram masuk surga. Haram tempatnya di neraka. Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa lil-zalimin min ansar. Sungguh orang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya dan dia tidak bertobat, maka Allah haramkan dia syurga. Haram Allah alaihi al-jannah, dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang boleh. Ikhwan fillah barakallahu alaihi wa alaihi. Maka kewajiban orang tua mengarahkan putranya, begitu pula istrinya, agar menjauhi syirik, agar berakidah tauhid yang benar. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, sebagian umat Islam murtad gara-gara miskin, kemudian dikasih Indomie, murtad. Alhamdulillah, dia jual tauhidnya, dia jual, dia bayar dengan surganya untuk membeli neraka. Alhamdulillah. Kemudian Allah SWT berfirman,
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Kami wasiatkan manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan menyusunya selama 2 tahun. Dalam bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kepadaku, kalian akan dikembalikan untuk dihisab dan dibalas. Wa in jahadaka, jika kedua orang tua bersungguh-sungguh ala syirika bi, untuk menyuruh kamu menyekutukan aku dengan selainku, ma laysa laka bihi ilm, yang mana kamu tidak tahu ilmunya, yang tidak ada ilmu di dalamnya, maksudnya bahwa syirik itu tidak ada ilmunya. Fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati kedua orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bertemanlah, bergaulah dengan kedua orang tua di dunia dengan baik-baik. Wattabi' sabila man anaba ilaik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadamu. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku semua kalian akan dikembalikan. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Faedah daripada ayat ini, yaitu adalah orang tua mengajarkan kepada putranya tentang siapa saja yang memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan dia memiliki hak atas kita. Di antara manusia yang dimuliakan oleh Allah dan memiliki hak atas anak yang harus ditunaikan oleh anaknya adalah orang tua kita. Hak orang tua. Kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya tidak semua orang itu seperti temanmu. Tidak bisa memperlakukan orang tuamu seperti temanmu. Tidak bisa. Begitu pula yang Allah bilang, kaidah umum ini sangat penting, bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Laisa minna man la yuqir kabirana wa la yarham saghirana." Tidak berasal dari golongan kami orang yang tidak memuliakan, tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Di sini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita harus menghargai orang yang memiliki kedudukan yang terhormat. Apalagi orang tua. Ya. Walaupun seorang itu memiliki ilmu yang sangat luas, ingat bahwa dia harus menghormati orang tuanya. Dia harus menghormati yang lebih tua dari dia. Ya, memuliakan yang lebih tua dari dia dan menyayangi yang lebih muda dari dia. Begitu pula dengan ulama. Dia harus punya akhlak dengan ulama, karena ulama dimuliakan oleh Allah, disebut oleh Allah memiliki kedudukan yang tinggi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Telah bersaksi, Allah bersaksi bahwasanya la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Begitu pula para malaikat bersaksi, begitu pula para ulama. Maka kewajiban seorang muslim menghormati ulama yang benar-benar ulama. Ya. Jadi inilah Islam yang mengajarkan akhlak.
mengajarkan ada. Jadi di samping anak diajarkan tauhid, diajarkan akidah Islamiyah sahihah, maka anak itu dalam keluarga itu diajarkan akhlak. Diajarkan siapa yang harus kita hormati. Kepada orang tua khusus kita harus berbuat baik. Maksud daripada berbuat baik, yaitu berbuat baik dengan lisan, kalimat yang baik. Kita doakan dia. Berbuat baik dengan harta, jadi kita bantu dia. Kata Nabi, ada seorang sahabat yang kata kepada Nabi waktu itu, ya Rasulullah, orang tuaku atau ayahku mengambil harta tanpa izin dariku. Bagaimana ini? Maka Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Allah. Kemarin saya atau beberapa waktu yang lalu saya baca ada seorang anak menuntut orang tua di pengadilan karena orang tuanya baik hati kepada putrinya yang bungsu ini. Dia kasih itu rumah itu, jadi dia dibahkan kepada putrinya lewat notaris. Terus namanya menjadi nama putri. Setelah dia menikah, apa yang terjadi? Dia usir ayah ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak yang sangat durhaka. Ya, maka surat dari notaris itu tidak ada manfaatnya. Sobek saja itu surat. Ya, kemudian itu harta milik orang tua. Apa yang dia lakukan? Berapa harta dia? Kok sampai dia mau mengusir orang tua? Subhanallah. Ya, ikhwanillah barakallahu lana wa lakum. Iya, ada seorang sahabat menggendong ibunya tawaf waktu haji atau umrah. Kemudian datang kepada Rasulullah, apakah kamu sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Walau bi zafratin wahidah, bukaan yang pertama itu kamu belum bisa membalas. Jadi kesakitan ibu ketika melahirkan itu ada bukaan 1 sampai berapa? 10. Nah, bukaan 1 saja kamu belum bisa balas. Subhanallah. Itu. Maka harus diberitahu kepada anak-anak bahwa orang tua punya hak, dan hak itu harus dibayar, ditunaikan. Makanya heran kita melihat ada sebagian orang tua sepuh, rambutnya sudah putih, minta-minta di pinggir jalan, maka kita kasar. Saya bertanya dalam hati, anaknya kemana? Durhaka. Seorang anak kalau membiarkan orang tuanya sampai kegagalan di tengah jalan. Ikhwanillah barakallahu lana wa lakum. Begitulah dengan penguasa. Islam mendudukan penguasa itu di tempat yang terhormat. Ya, sebagaimana sabda Nabi, "Man a'azza sultani a'azzahu Allah, wa man ahana sultani ahanahu Allah." Kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih disebut Syekh Al-Albani, barang siapa yang memuliakan sultanku, maksudnya penguasa, amir atau penguasa, maka dia akan memuliakan. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, maka aku akan menghinakan. Kemudian di sini kaidah penting, jika orang tua menyuruh kepada munkar, maka tidak boleh mentaati orang tua yang menyuruh kepada munkar. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah. Termasuk orang tua. Apabila orang tua akan menyuruh kepada syirik atau dosa yang lainnya, maka anak tidak boleh taat. Tapi
Walaupun demikian, tetap kita harus bergaul dengan orang tua sebaik-baik. Ketika dia nyuruh maksiat, kita nggak ikut, tapi kita tetap berbuat baik sama dia. Pernah Syekh Abdul Aziz Syekh Mufti Saudi Arabia ditanya oleh seorang penanya, Syekh, kalau wanita, ayahku tidak pernah bernafkah kepada saya. Bahkan dia meninggalkan saya dan ikut saya selama 30 tahun. Setelah itu dia datang kepada saya dan minta maaf. Dan minta maaf kepada ibu saya. Apakah saya maafkan dia, Syekh? Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdul Aziz Al-Syekh Habibullah, iya. Terimalah apa permintaan maaf. Dia mesti ayahnya. Dia mesti ayahnya. Maafkan dia. Allah akan maafkan dosa-dosa. Kemudian Allah SWT berfirman, ya bunai, sebentar. Faedah penting dalam ayat tadi, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk memilih teman yang saleh. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Siapakah manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad dari umat ini yang dipuji oleh Allah bahwa mereka generasi terbaik sahabat. Jadi para ulama ada sebagai menasihat, wattabi' sabila man anaba ilaih, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Maksudnya sahabat di sini. Ikutilah jalannya salafus saleh sahabat. Sahabat Nabi alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian penting di sini apa faedah bahwa kita tanamkan kepada anak-anak itu tentang pertanggungan jawab dari kiamat setiap perbuatan baik atau buruk. Thumma ilayya marji'ukum. Maka kita ajarkan kepada anak-anak tentang hari kiamat, hari pembalasan, tentang surga dan neraka, tentang hisab, tentang timbangan, tentang jembatan yang dibawanya pada jannah. Gitu ya. Kemudian Allah SWT berfirman, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anak saya, sungguh jika kau berbuat kebaikan atau dosa, mithqal habba min khardal, seberat biji sawi, yang mana biji yang kecil itu ada di batu karang, atau bersama atau ada di langit, atau ada di bumi, ya tibi Allah. Allah akan datang. Inna Allah latifun khabir. Semoga Allah Taala berkata. Ya, di sini menunjukkan apa? Pelajaran penting. Hendaklah orang tua mengajarkan kepada anaknya, istri dan anaknya atau keluarganya muraqabatullah, yaitu dalam kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Kita di setiap hari, dimanapun dan kapanpun, siang malam, sendiri atau di pertemuan banyak, kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah SWT. Keliru kalau orang tua bertanya pada anaknya, nah, aku selalu mengawasi kamu loh. Keliru. Cara mendidik seperti ini bikin anaknya takut kepada orang tuanya. Keliru. Harusnya anaknya itu disuruh untuk takut kepada Allah. Nah, ingatlah bahwa Allah melihat. Walaupun api tidak lihat kamu, Allah melihatnya. Ini penting sekali. Muraqabatullah, kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, kita merasa diri didengar oleh Allah, suara kita, wallahi penting sekali. Karena semua apa yang dilakukan, ya,
kita tidak boleh meremehkan perbuatan baik dari dosa. Itu semua akan didatangkan, dilaporkan kepada hamba itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan walaupun sekedar semut yang paling kecil, dzarrah tersebut yang paling kecil, maka dia akan melihat catatannya dan balasan pahalanya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat dosa seberat semut yang paling kecil, dia akan melihat. Maka di sini ikhwan, atau pentingnya berikan arahan kepada anak-anak, ya, keluarga muslim, anak-anak semuanya, ya, keluarga juga, agar senantiasa mengingat Allah SWT dan merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah SWT berfirman, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmi al-umur. Wahai anak saya, tegakkanlah salat dan suruh manusia kepada taat dan larang manusia dari yang munkar, dan sabarlah dengan apa yang menimpa. Kalau disakiti orang, inna dzalika min azmi. Ini adalah perkara yang kuat perintah. Di sini kuat mengandung pelajaran penting bahwa orang tua hendaklah mengajarkan kepada anaknya salat, menyuruh kepada keluarganya salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu bersalat dan sabarlah untuk menyuruhnya. Kemudian yang kedua bilang, di sini menunjukkan pentingnya salat. Bahwa salat merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan pahalanya besar. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja besar. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh antara azan dan qomat itu lebih baik daripada dunia ini beserta isinya. Apa isi dunia? Ada rupiah, ada dolar, ada euro, real, ada minyak, gas, emas, batu bara, hutan, ikan. Masih kalah dengan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, apalagi wajib. Yang wajib jelas lebih mahal lagi. Wah. Kemudian di sini Luqman Al-Hakim menyuruh kepada anaknya untuk amal ma'ruf dan munkar. Di sini tujuan apa ya, Pak? Adalah kita suruh kepada keluarga kita untuk berdakwah, untuk setelah dia mengamalkan amal saleh, ya, adalah dia mengajak kepada teman-teman, diberi tanggung jawab untuk berdakwah semampu dia. Baligh anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat yang dia mengerti betul maknanya, sampaikan kepada orang lain. Itu tugas mulia. Persoalan hidayah hati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, manfaatnya kalau seorang anak dia mengajak sahabatnya, ini kan sholat, itu dakwah. Jangan berbuat dosa, itu nahi munkar. Maka anak ini dia mikir, kalau misalnya dia mau meninggalkan sholat, dia mikir, udah aku tadi mengajak sahabatku sholat, masa aku meninggalkan sholat? Ini pentingnya, kawan, bahwasanya seorang anak dilatih untuk berdakwah dari kecil dengan cara sederhana, mengajak orang sholat, mengajak temannya sholat, atau amal ma'ruf yang menyuruh pada ma'ruf dan melarang mereka dari yang bukan. Jadi bukan hanya mengamalkan amal soleh itu dirinya, tapi dia juga berdakwah. Nah, kalau anak aja bisa berdakwah, apalagi yang lebih tua. Maka keliru kalau ada sebagian orang
para sahabat? Bagaimana? Siapa yang mengajak Bilal Muslim? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang mengajak Al-Madinah masuk Islam? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa an sahabat ajma'in. Kemudian diajarkan tentang sabar, diajarkan tentang sabar. Sabar itu ada tiga. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar ketika sabar menjauhi maksiat, dan sabar ketika tertimpa musibah. Kemudian hasil menunjukkan memang bahwa anak itu keluarga itu harus diajarkan syariat. Ya, sholat itu bukan hanya sholat. Sholat itu mewakili apa? Semua amal sholat. Ya. Jadi kita ajarkan kepada keluarga apa? Syariat Islam. Amalan soleh, amalan yang soleh wajib dan sunnah. Nah, jadi sudah kita apa tadi? Tauhid sudah, akidah sahihah. Kemudian apa lagi? Menghormati yang memiliki kedudukan yang harus dihormati untuk Islam. Kemudian larangan apa lagi? Taati maksiat. Kemudian apa lagi? Muraqabatullah, diajarkan muraqabatullah. Kemudian diajarkan apa lagi? Syariat. Kemudian yang terakhir, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wabtaghi fi mashyika waghdud min sawtik inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Jangan memalingkan dirimu dari manusia. Jadi kalau berbicara jangan begini, tapi hadapkanlah wajahmu kepada dia, kepada orang lain yang berbicara itu. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di luar bumi dalam keadaan apa? Sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak mencintai orang yang sombong dalam apa? Peranginya, tindakannya, fakhur, sombong dalam ucapannya. Wa qasid fi mashi wa wudud min sawti. Dalam kamu tenang dalam berjalan dan dalam kamu tidak mengeraskan suara, merendahkan suara, volume. Inna al-aswati rasulul hamid. Suara yang paling munkar adalah suaranya keledai. Di sini terkandung faedah besar bahwa kewajiban orang tua adalah mengajarkan akhlakul karimah, adab yang tinggi. Apabila mendapati anaknya keliru dalam akhlak, lurus. Sebagaimana sabda Nabi kepada seorang anak, ya bulan, samillah, kul biyaminik, kul bimalilik. Wahai anak, ucapkan bismillah kalau mau makan, kalau mau minum. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat dengan. Jadi Nabi SAW tidak membiarkan anak itu minum, diluruskan. Kalau dia makan pakai tangan kiri, nah tidak boleh dengan tangan kiri. La ta'kulu bishimal, inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah kamu makan dengan tangan kanan kiri, janganlah makan dengan tangan kiri. Sungguh syaitan makan dengan tangan kiri. Maka pakai tangan. Lah kalau anak kecil aja disuruh untuk makan pakai tangan kanan, apalagi yang sudah besar. Sering kita lihat kalau acara walimah ya Pak, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, kemudian makan sambil berdiri jalan-jalan lagi. Allah Ustaz. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Kata Nabi, jangan kalian minum sambil berdiri. Jadi jangan sering minum sambil berdiri. Nabi pernah sekali berdiri, yaitu pada waktu minum air zam-zam di Mekah. Tapi tidak sering-sering. Seringnya jujur.
Demikian akan kita berdoa alaihi pentingnya pendidikan ya. Jangan sampai anak-anak itu diam, nggak ada yang mengarahkan. Apalagi sekolah-sekolah sekarang ini, kurang pelajaran mata pelajaran agama itu kurang. Bahkan saya pernah ngisi di anak-anak mahasiswa di Indo. Berapa saya tanya, kalian nggak ada pelajaran agama? Nggak ada, itu hanya semester 1 dan 2. Semester 3 esoknya nggak ada pelajaran agama. Itu siapa? Kemana nanti mahasiswa ini, mahasiswi belajar akhlak dan agama? Nantinya mereka ngaji masuk, bikin kajian sendiri. Yang mau datang, yang mau datang. Makanya banyak mahasiswa ya ada gitu, dan ada mahasiswa tawuran sama mahasiswa bunuh-bunuhan. Musibah. Iya, bolehlah sarjana selain bekerja, selain apa? Korupsi, masuk kerja. Alhamdulillah. Karena tidak diajarkan muraqabatullah, dia diajarkan tentang bahwa Allah Maha melihat dan mengawasi, dia diajarkan tentang bahaya maksiat dan seterusnya. Dia sampai di sini warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya. Kalau nggak ada ya Pak. Iya Pak. Jauh banget sih, nggak ada yang penting. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz mengenai mahasiswa sekarang terhadap orang tua. Saya lihat banyak mahasiswa atau siswa sekarang ini perhatiannya dari orang tua itu sangat minim dari orang tua. Akhirnya menimbulkan seorang anak itu mempunyai banyak kekurangan dalam perilakunya. Artinya itu apalagi di kota di sini ini, saya lihat di lapangan itu perbuatan mahasiswa sama anak pelajar itu sama. Apa yang saya katakan itu, apakah ini kurang perhatiannya dari seorang ayah dan ibu? Mungkin hanya itu dari kami. Ya, bukan hanya perhatian. Mungkin ayah ibunya tidak terdidik dia sama sekali karena keterbatasan mungkin. Maka apabila orang tua tidak sanggup mendidik anaknya karena keterbatasan ilmu, hendaknya dititipkan kepada, misalnya di sekolah dalam pesantren, kemudian titip kepada wali kelas atau kepada usia yang bertanggung jawab agar diarahkan, dibina. Itu tugas kewajiban orang tua, menitipkan anaknya di tempat yang amanah. Itu apabila dia tidak sanggup. Tapi kalau dia juga tidak menitipkan, nah ini berarti dia tidak melaksanakan kewajiban. Maka jangan heran apabila orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak memenuhi hak anak untuk dibina. Ketika anak itu sudah besar, anak itu durhaka sama orang. Minimal anak itu tidak pernah berbuat baik sama orang, cuek. Mungkin anaknya kaya, sekolah di luar negeri atau kerja di luar negeri, tapi tidak pernah jimoah. Sampai orang tuanya mati,
Padahal berdoa sama orang tua itu wajib. Wajib. Kenapa didurhakan? Ya mungkin dia nggak diajarin, nggak ada pengajaran dia. Inilah pentingnya dakwah di masjid. Kita undang itu seluas-luas masyarakat, segala lapisan masyarakat, terutama anak muda. Dan saya sering melihat fenomena sekarang di masjid-masjid. TPA itu hanya untuk anak SD. Kalau dari SMP nggak ada lagi TPA, itu keliru. Banyak sekarang anak SMP, SMA dan mahasiswa nggak bisa ngaji. Berarti TPA itu bukan untuk anak-anak, untuk anak SMP, SMA dan mahasiswa. Kenapa cuma anak SD saja? Plus SMP dia tak pernah, nggak hadir di pengajian, nggak pernah ngaji sore juga. Dibiarkan dia main gadget, ambil pak gadget. Nah, ini main itu kayak padahal itu sama itu dia Steve yang punya yang sudah ada dari tidak sebenarnya atau iPhone misalnya. Nah, dia bilang saya larang anak saya untuk main gadget. Jangan. Loh yang diciptakan aja mau apa? Ini untuk bisnis saja. HP canggih. Karena kalau anak-anak yang suka itu ketagihan dia, dan itu berbahaya.